Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kalau orang tua ingin belikan anaknya rumah, itu sebaiknya pajaknya gimana. Yuk, simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini banyak kasus ya, di mana banyak orang tua yang pusing karena kebanyakan harta dan lagi ngasih nama ke anaknya, ya, terus nggak dilaporkan. Ya, terutama mohon maaf, kalau orang tuanya sudah almarhum, ternyata nggak pernah lapor pajak dan nggak pernah masukkan rumahnya, ini juga problem lagi. Nah, kenapa problem teman-teman? Karena gini, kalau misalnya orang tua itu ya, ini terutama teman-teman yang orang tuanya mohon maaf ya sudah almarhum ya. Karena yang kata saya kan anaknya, bukan orang tuanya, mohon maaf ya. Yang saya adalah anaknya. Maka pertanyaan, Pak, saya ini kondisinya dapat warisan dari orang tua. Ya, warisannya secara tertulis ataupun secara konferensi keluarga, musyawarah keluarga. Ya, terus dibuatkan surat waris, wasiat secara notaris, backdate ya, maksudnya sudah sekarang orang tua sudah meninggal kan sebelumnya. Ibunya, saudaranya ketemu semua, oke, dibagi, clear, si anak dapat rumah seperti itu. Ya, problemnya anaknya dapat rumah itu nilainya besar, ya. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar dan sebagainya, ya. Ada yang besar sekali juga ada. Nah, kondisinya adalah apa? Orang tua zaman dulu seringkali apa? Tidak pernah lapor pajak. Ya, ini problem nih sekarang banyak, ya. Orang tuanya nggak pernah lapor SPT, ya. Atau mohon maaf pernah lapor SPT tapi orang tua yang dulu, jadi misalnya gini, yang meninggal papanya bapak dulu ya, udah lama, udah pernah lapor SPT terus nggak pernah dilapor lagi ibunya, ya. Terus ibunya meninggal, baru mau dipindahkan ke anaknya. Ini anaknya mulai pusing. Kenapa? Karena nggak tahu laporan SPT-nya papanya gimana, dia. Atau bahkan di laporan SPT-nya orang tuanya nggak tercantum ada itu, atau nggak pernah lapor SPT malah. Terus anaknya mau terima waris, terus mau mengambil klausul adalah, Pak, saya mau pakai pajak warisan, Pak, supaya bebas pajak. Boleh nggak? Nah, kalau dulu mungkin boleh, guys, ya dulu. Ya, sekarang di peraturan dijelaskan lebih rinci lagi bahwa kalau Anda mau mengakui sebagai warisan, maka yang mewariskan kepada Anda harus memiliki aset tersebut di dalam SPT-nya. Itu tertera. Sudah ada aturan yang tertera. Nah, ini problem baru. Jadi ketika si pewaris menerima rumah, berapapun nilainya, maka ketika dia mau mengakui sebagai warisan, dia harus bayar pajak waris. Ya, atau harus bayar pajak perolehan atau ibaratnya pajak penerimaan penghasilan baru atas warisannya. Dianggap warisannya adalah penghasilan baru untuk si penerima waris karena dianggap dulu tidak bayar pajak. Nah, ini problem, ya. Jadi kalau Anda sudah tahu ini, saran saya untuk teman-teman yang sekarang adalah mau memberikan warisan, ya, maka Anda wajib mencantumkan aset di dalam SPT Anda untuk yang akan Anda wariskan. Ya, itu yang paling penting. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya, misal ya, Anda sekarang sebagai orang tua, Anda punya uang misalnya 1 miliar, ya, lalu Anda belikan uang ini sebagai rumah dan rumahnya Anda namakan ke anak Anda, ya. Bagaimana sekarang? Nah, ini kembali ke Anda. Kalau memang Bapak Ibu, ya teman-teman sekalian, Anda sudah membeli aset tersebut untuk Anda dan dinamakan Anda, saran saya, langsung lemparkan aset ini, pindahkan ke anak Anda, dan anak Anda diminta untuk melaporkan di SPT-nya. Itu akan lebih aman dan tidak pusing atau tidak bulat gitu bahasa gampangnya ya. Bulat itu bahasa Jawa gitu ya. Tidak, maaf ya. Tidak ribet lah gitu ya. Tidak sulit gitu ya. Nah, begitu Anda punya 1 miliar ini anggap hibahkan ke anak. Jadi Anda langsung buat akta hibah secara notaris, minta notaris tulis bahwa saya menghibahkan 1 miliar ke anak pada tanggal sekian. Ya, Anda buat surat hibah. Hibahnya masukkan ke anak terima 1 miliar ya. Nanti waktu anak beli rumah, dia yang pindah ke rumah. Oke.
Jadi ini akan membuat anak Anda lebih safe dan Anda lebih safe. Oke? Ya, ini case yang pertama. Case yang kedua, bagaimana Pak kalau ya Anda beli rumah, oke? Tapi Anda misalnya punya anak ABC, ya Anda punya 3 anak, oke? Anda beli rumah atas nama A, tapi secara benarnya, secara realnya, Anda tidak tahu rumah ini mau dikasihkan ke A atau ke B, ya? Ternyata Anda mau kasihkan ke B. Ini problem baru. Ya, kemarin saya dapat kasusnya serupa yang si B bingung sekarang ya. Kenapa? Karena begitu Anda masukkan ke si A, seyogyanya ini harusnya punyanya si A. Ya. Terus mau dipindahkan ke B. Nah, ini nggak bisa namanya hibah. Karena hibah itu bisa dilakukan namanya dari atas ke bawah. Bapak ke anak. Ya, bukan ke saudara A ke saudara B, nggak bisa. Jadi harus bapak ke anak. Oke? Maka seperti apa Pak yang bisa dilakukan? Ya, mutar dulu guys ya. Dari A naik ke Anda pindah ke anak. Wih, itu pusing ya. Harus balik nama beberapa kali. Ya, mungkin secara notaris bisa diakalin, secara pajaknya juga bisa, tapi ya itu juga membuat pusing juga, ya. Jadi kalau kondisi seperti tadi, misal Anda mau memberikan kepada si B atau Anda belum tahu memberikan kepada siapa, saran saya jangan kasih nama anak. Kasih nama Anda saja supaya mindahkannya lebih gampang dan resmi. Ya. Jadi Anda, oke Pak, saya belum tahu Pak mau kasih siapa, anak saya masih kecil-kecil, masih umur 10 tahun, 15 tahun Pak, masih belum tahu Pak, dapat gimana. Ya udah teman-teman, masukkan harta Anda aja, akuin sebagai milik Anda. Atau Anda bisa kasihkan nama istri juga, nggak apa-apa. Ya Anda bagi satu nama istri atau nama Anda, boleh ya. Kenapa kok gitu? Ya kan suami istri kan di satu. Ya laporkan ke satu SPT aja, misalnya SPT suami. Jadi akan lebih gampang. Ya. Nah, bagaimana Pak misalnya, ini minta maaf nih ya, ternyata Anda sudah terlanjur ya memberikan kepada si A. Ya. Terus ternyata minta maaf ya. Minta maaf nih teman-teman ya. Orang tersebut bukan Anda lah ya. Yang tersebut yang memberikan ke anak si A ya. Tiba-tiba dia berpulang ke atas. Dan kondisinya adalah apa? Kondisinya adalah hartanya sudah terlanjur lengket dengan nama si saudara, ya si A. Ya. Tapi sebenarnya ini mau dijadikan untuk nama si B. Maka ini menjadi PR untuk si A dan si B. Kenapa? Karena si A tidak bisa memindahkan atau menghibahkan. Ya, karena orang tua sudah berpulang, dia nggak bisa memindahkan ke si B. Padahal dia pengen, dan dia nggak pengen bayar pajak. Tapi nggak bisa. Akhirnya gimana? Si A harus memindahkan ke si B, dan si B mau nggak mau harus bayar pajak penghasilan. Ya, atas seolah-olah penerimaan rumah baru kepada dia dari si A. Jadi harta yang dipindahkan kepada si B akan menjadi penghasilan tambahan untuk si B. Nah, bayangkan teman-teman, bagaimana jika hal itu terjadi kepada Anda? Tentunya Anda juga nggak akan happy, ataupun anak Anda juga nggak akan happy. Nah, maka dari teman-teman, kalau saran saya sebaiknya dari sekarang Anda mulai pertimbangkan. Ketika Anda ingin membeli harta, ada baiknya Anda menggunakan nama siapa? Ya, apakah nama Anda? Kalau memang Anda belum tahu akan diberikan kepada siapa, atau Anda memberikan langsung ke nama anak, kalau memang Anda sudah tahu Anda mau berikan kepada anak tertentu. Nah, ini Anda tinggal pertimbangkan. Tapi yang perlu Anda waspadai, jangan sampai Anda memberikan harta Anda kepada anak si A, ya, atau si B, tapi sebenarnya harta ini Anda akan diberikan kepada yang lain. Ya, itu yang paling penting. Ya. Dan yang terakhir teman-teman juga pastikan ketika itu sudah menjadi harta siapa, pastikan harta tersebut bisa tercatat di dalam SPT tahunan daripada masing-masing anak atau masing-masing pribadi yang memiliki harta di dalamnya. Nah, ketika sudah selesai, maka semoga permasalahan pajak Anda ke depan sudah tidak menjadi masalah yang berarti untuk Anda. Buat teman-teman yang merasa butuh dan ingin bertanya, silakan ya. Saya membuka teman-teman untuk teman-teman bisa melakukan sesi konsultasi secara private.
buat teman-teman yang merasa butuh saja ya. Jadi kita ada sesi konsultasi private untuk teman-teman yang memang merasa butuh permasalahan ini dibahas secara online dan secara private ya, ataupun teman-teman mau ketemuan pun juga bisa. Nantinya kami bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih dalam, lebih tajam untuk membantu menyelesaikan masalah perpajakan Anda ya. Tapi teman-teman yang mungkin pengen bertanya saja, silakan teman-teman tinggal chat di kolom chat. Buat teman-teman yang terberkati dengan video ini ya, silakan Anda boleh like videonya, subscribe bagi yang belum subscribe supaya bisa mendengarkan konten saya berikut-berikutnya. Dan buat teman-teman yang tahu teman-teman yang ada butuh mendapatkan informasi mengenai video hari ini, teman-teman boleh share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa terberkati dengan video yang saya buat. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini sampai akhir bisa tetap sehat, semangat, dan selalu sukses bahagia.